sang bandar arisan. Seperti apa kisahnya? Simak ulasan lengkapnya hanya di On Trending. Obrolan yang lagi tren dan happening. Check it out. Hai viewers, kembali lagi bersama aku Claudia. Dimana lagi kalau bukan di On Trending, obrolan yang lagi tren dan happening. Nah viewers, tentunya hari ini tuh spesial banget. Wah, kira-kira keseruannya seperti apa sih? Makanya cus ikutin Claudia. Karena di sini Claudia sudah bersama dengan bandar-bandar arisan. Nah, kakak-kakaknya cantik-cantik dan keren-keren. Aku mau tanya dulu nih Kak, sebenarnya sebagai bandar arisan itu tuh harus seorang influencer atau artis atau gimana sih Kak? Ya sebenarnya kalau menjadi bandar itu nggak perlu influencer atau artis, yang perlu itu satu tanggung jawab yang full ya. Dan sebuah dari penampilan sih nggak identik dia itu nggak tanggung jawab atau gimana. Kebanyakan nih kalau orang yang gayanya udah menter, keren di sosmed, tapi hasilnya jong buat apa ya? Iya, juga ya kan? Ya ini sih kalau mau jadi bandar arisan tuh harus tanggung jawab gitu. Apalagi kan dia kan megang seluruh uang member kan. Jadi ya nggak perlu dari influencer, nggak perlu dari siapa kalangan apa sih, yang penting dia bertanggung jawab aja gitu. Jujur lah yang penting gitu. Oke, berarti yang jujur terus tanggung jawab. Juga bandar harus punya duit untuk nalangin member. Oh iya, ini betul banget. Penting sekali. Iya. Terus kalau misalnya tujuan arisan itu sendiri apa sih Kak? Tujuannya untuk arisan itu satu, silaturahmi. Terus kedua, kita membangun bisnis. Terus ketiga, mencakup lingkungan yang positif. Dan menambah teman juga ya. Betul banget. Intinya kita harus bertanggung jawab sesama member, harus saling mengerti, dan satu, jangan pernah menipu. Itu kan positifnya ya Kak. Ya. Kalau misalnya nih tadi kan udah menyinggung menipu ya. Kakak tahu nggak sekarang tuh lagi ada kasus yang rame banget. Ada bandar arisan yang kabur bawa uang member banyak banget. Itu gimana nih tanggapan kakak? Ya tanggapannya menurut aku sih norak ya. Terus udah kayak gitu dia nggak ada tanggung jawabnya sesama member, emang dia udah mafia gitu loh. Kalau kita dari hati, kalau kita emang siap menjadi bandar, satu harus tanggung jawab. Terus kedua harus benar-benar bertanggung jawab itu bukan 100% lagi ya, harusnya 1000% untuk menjaga nama baik kita. Ya. Betul banget. Ya, menurut aku kalau yang kayak gitu sih langsung kita blacklist aja ya. Kita jangan percaya orang yang seperti itu lagi, Ini Bandar tuh ya satu harus kaya, bisa nalang-nalangin member. Sekarang itu yang pada ngabur kan, coba mungkin dia nggak punya duit, mau sok-sokan gaya-gayaan ya, pakai macem-macem ya kan. Nah duit member dipakai-pakai kan, kasihan ya membernya. Ya aku juga pernah ditipu sih sebenarnya. boleh diceritain nggak Kak gimana Ditipu ceritanya? sama itu udah lama sih sebenarnya ya, udah lama banget. Ditipu sekitar 80 juta. Tapi si bandar itu tuh nggak mau tanggung jawab. Ya nggak mau kan aku harus nge-push kan sama si member ini. Tapi endingnya ya nggak dibalikin tuh cuma beberapa puluh aja. Jadi akhirnya uangnya itu dibawa kabur sama si bandar arisan itu. Bukan dibalikan membernya, dibawa kabur sama membernya gitu. Berarti kalau misalnya arisan itu harus benar-benar hati-hati ya. Iya. Gimana sih tips kalau mau jadi arisan tapi aman? Tipsnya, karena aku kan seorang bandar arisan udah 10 tahun ya. Dan alhamdulillah member-member aku makin banyak. Ya udah 250 member.
Dan sampai sekarang pun aku nggak pernah ada masalah. Satu tipsnya ya, jadi seorang bandar itu harus tanggung jawabnya full. Kalau misalkan ada member belum bayar, kita talangin dulu, ya. Dan kita juga pasti ada dendanya juga, karena itu udah konsekuensinya. Nah terus kedua, kalau misalkan jadi bandar itu harus benar-benar siap dengan segala resiko apapun. Contohnya, misalkan ada yang kabur member, ya kita harus tanggung jawab. Tidak bisa si member itu harus menanggung yang belum menang nih, nggak bisa. Jadi member yang belum menang kita bayar full. Yang udah kabur terus ke bandar. Nah itu tips dari aku ya. Kalau jadi seorang bandar benar-benar harus 1000%. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah pasti ujung-ujungnya menipu. Oke, Ya kan? gimana Kak? Untuk aman ya arisan. Sekarang ini arisan yang 1 juta itu aman. Yang ratusan juta tidak aman karena bandarnya pada nggak punya uang bayar. Nah, tapi kan dengan adanya kasus bandar yang kabur itu menjadi membuat bandar arisan ini pasti punya tanggung jawab yang lebih besar lagi kan, karena tentunya orang yang mau ikut pasti kayak aduh takut nih banyak yang kabur. Nah itu gimana untuk biar kakaknya tetap menjadi bandar arisan yang terpercaya? Ya, kalau aku sih ya pribadi aku, kalau yang member-member udah pada lama-lama sih ikut sama aku. Karena aku ada arisan yang 1 juta, ada yang dapatnya 10 juta, ada yang 70 juta. Nah untuk yang 1 juta itu banyak banget yang ikut member-membernya, tapi sekarang lebih banyak lagi. Karena dia tahu kalau Luna Queen nggak pernah menipu orang dan satu harus tanggung jawabnya itu 1000%. Gitu. Ya. Pesan kakak nih untuk bandar yang kabur ini apa? Oh ya, pesan-pesannya untuk bandar yang tidak bermoral atau tidak bertanggung jawab atau menipu, ya tolonglah bersikap yang baik, harus tanggung jawab, harus menjadi seorang yang benar-benar punya etika yang baik. Jadi semua nama-nama bandar tuh bagus di Jakarta, say, oke? Makanya kalau jadi bandar itu aman itu ya, 1 juta paling 10 juta aman ya, masih 25 masih aman. Kalau udah 50 100 udah pada ngabur ntar ya nggak? Bener nggak? Bandar kasihan gitu. Bandar juga harus teliti sama member-membernya. Ya pesen ya. Aku ini udah lama kan pernah bandar kenapa? Tapi nggak berani untuk besar-besar. Untuk yang gede-gede. Sekarang kan gede-gedean 150. Entar membernya pada yang bandarnya yang nggak punya duit ikut arisan banyak. Ini bandar ya, ikut bandar arisan misal 150 dia ikut semua. Dia tiap bulan dapat nggak tuh 500 juta sebulan, ya kan? Aku bilang gitu kalau bandar-bandar jangan bikin gede-gede. Kalau buat happy 1 juta. Tapi ya berarti harapannya untuk arisan kedepannya ini apa nih? Harapan untuk kedepannya, untuk semua member-member ya harus jeli lagi untuk mencari seorang bandar. Jangan asal diajakin ikut, say. Ya pokoknya kalau sama Luna Queen 1000%, say. Jadi sama Luna Queen aja ya. Nah, viewers kalau misalnya tadi udah ngobrol-ngobrol sama geng-geng arisan yang keren banget, ini dapat ilmu juga. Jadi harus hati-hati kalau arisan nggak boleh sembarangan. Nggak boleh. Mending sama kakak Luna Queen aja, Iya, dijamin dan 1000%. Iya. Jadi biar viewers di rumah ini kalau emang mau ikut arisan hati-hati dan Ya. jangan sampai nanti uangnya dibawa kabur ya. Ya. Terima kasih banyak untuk waktunya Ya. dan kesempatannya kakak. Sukses terus, semoga Amin. arisannya makin lancar. Amin, ya. Kamu juga jangan ikut arisan 100 juta. Iya, 1 juta. 1 juta aja. Ya, yang happy-happy aja lah untuk silaturahmi kita ya. Terima kasih. Sama-sama. Nah, viewers dari mana-mana, tentunya habis ini Claudia akan memberikan informasi lainnya. Dan mana-mana tetap di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Ya sekarang emang lagi marak banget sih, kasihan juga sih yang udah kena tipu ya. Udah Kita ya. iya itu teman-teman kita banyak sekali ya. Salah satunya ya ada yang ratusan juta sih ya, kayak aris-arisan seperti itu. Menurut aku sih itu hal-hal yang gak lazim banget ya, itu nggak pantas dicontoh, nggak boleh banget ya. Karena apa, aku sebagai bandar nih miris banget sih dengernya ya, karena kalau misalkan menjadi bandar itu harus semuanya juga harus ada tanggung jawabnya. Satu, terus kedua jaga nama baiknya supaya semua member-member itu ke kita juga ada timbal baliknya.
Yang penting jadi bandar itu satu harus kayak mengayomi, memberikan support sama member-membernya, dan satu kalau mau bergaya sesuailah keadaan, jangan sesuai isi memaksa. dompet. Ya, itu Nah, aja sih. karena kita sebagai buban sih kita nggak menjamin ya hidup di sosial media menter, bergaya elit, pakai tas bermerek, tapi hasilnya zong. Ya pakai uang orang, malu sih menurut aku ya. Ya minim banyak yang bilang sih ya 20 miliar ya. 20 miliar itu total keseluruhan ya. Ya itu kan bukan uang yang kecil banget ya. Dia bisa tidak kerja untuk bertahun-tahun lamanya itu selama 20 M ya. Bertahun-tahun banyak banget. Pesannya untuk bandar yang sudah kabur membawa uang member, cepat diselesaikan aja. Jangan kabur, harus tanggung jawab karena karena apa? Kalau misalkan kita sebagai bandar yang udah kabur, itu otomatis kamu udah jelek namanya, udah kemana-mana ya, udah jelek sekali karena udah kelar. Jadi semua orang-orang juga bakalan udah ngejat dia ya, udah jelek banget namanya, itu satu. Ya, oke, aku mau kasih tipsnya karena aku kan bandar Lunakwin nih, udah 10 tahun ya kan. Tipsnya gampang aja sih. Satu, harus tanggung jawabnya itu bukan 100% lagi, harus 1000% ya kan. Kita kan apa sebagai bandar itu pasti banyak resikonya. Enggak, resikonya banyak. Karena apa? Kalau misalkan ada member juga yang kabur juga ada, kita harus membackup. Karena apa? Kalau misalkan ada yang menang nih member, itu member nggak ada sangkut pautnya. Karena kita harus bayar member 100%. Gitu ya kan. Terus kedua, kita sebagai buban harus yang benar-benar membackup semua member-member kita dan harus supaya member-member kita tuh nyaman, enak, tuh ya kan? Betah pokoknya ada di Lunakwin, gitu aja sih intinya. Tanggung jawab, Iya. bandar itu harus kuat uangnya ya kan Bu? Bener banget. Hai viewers, kembali lagi bersama aku Claudi. Dan sekarang Claudi juga mau ngobrol-ngobrol sama kakak tentang arisan ya kan. Kak, aku mau tanya dong, kan kalau misalnya mau ikut arisan nggak boleh sembarangan. Nah itu gimana sih tips and trick dari kakak ikut arisan? Jadi tipsnya yang pertama itu kalau kita mau ikut arisan kita harus jelas komunitasnya itu seperti apa gitu, terutama bandarnya. Jadi jangan asal percaya dengan omongan teman. Kadang teman referensinya itu belum tentu jelas. Sekarang ini memang rawan sekali ya arisan-arisan yang bodong, yang dimana membernya banyak tertipu. Sebenarnya arisan itu ada dua. Pertama arisan uang dan kedua arisan berupa barang. Nah biasanya arisan itu sifatnya kan konvensional, yaitu di mana uang dikumpulkan secara kolektif oleh bandar, lalu dikocok namanya dan keluar siapa pemenangnya. Lalu juga ada arisan berupa barang. Arisan ini biasanya berupa perhiasan, tas gitu, dan sebagainya. Nah kita sebagai member, apalagi baru kalau mau ikut dalam satu komunitas, kita harus selektif sekali karena banyak loh sekarang ternyata bandar-bandar itu pada bandar bodong. Harapan kedepannya untuk arisan yang ada di Indonesia ini apa? Harapan Uni untuk wanita-wanita, untuk para ibu-ibu khususnya yang ingin ikut bergabung dalam suatu arisan, sebaiknya langkah pertama itu kita selektif untuk memilih bandar ya, karena bandar itu sangat penting sekali peranannya di suatu arisan. Bandar itu yang akan mengkoordinir dari uang kita, acara segala macam gitu. Jangan hanya percaya omongan teman. Umpamanya kata teman, ini komunitas saya ini baik kok, keren-keren loh orangnya, banyak selebriti, banyak apa segala macam. Itu nggak perlu didengarin ya, karena banyak juga yang flexing. Nah balik lagi ke diri kita tuh mau ikut arisan ini tujuannya apa? Kalau tujuan kita silaturahmi, maka kita carilah komunitas yang memang mengutamakan silaturahmi, yang tidak mengutamakan cuannya saja gitu. Kalau saya sih sudah lama ya kenal dari 2016 dan saya juga ikut arisan itu udah lumayan lama dari 2016. Grupnya ada beberapa kali ikut, tapi yang saya kenal sih dia baik dan dia tidak pernah merugikan saya, itu aja. Shock juga sih ya, kok
bisa seperti itu gitu loh. Sedangkan saya kenal dia segitu lama nggak pernah yang ngedenger dia aneh-aneh, tiba-tiba boom gitu. Kaget dong, teman-teman banyak yang kena dirugikan gitu aja. Enggak, puji Tuhan saya tidak dirugikan selama ikut arisannya, enggak. Harapannya semoga masalahnya cepat selesai, dan yang merasa dirugikan juga semoga ini jadi pelajaran dan harus memilah-milah arisan yang harus kita ikuti gitu. Selama saya sih ikut nggak pernah ada yang dirugikan ya. Dan semoga masalahnya cepat selesai aja. Semua itu masalah tidak akan ada pernah selesai, pasti akan terus selesaikan dengan pada waktunya. Gila, tadi Claudia udah ngobrol